Kita sudah sampai di penghujung jatah demokrasi, kami persilakan. Assalamualaikum Pak Kiai Haji Sumarno Safei. Assalamualaikum Pak Kiai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarri masyiatillah summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Para narasumber yang saya hormati, yang tidak saya persebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Para pemirsa catatan demokrasi di mana Anda berada. Walaupun malam ini kita masih dalam suasana Ramadan, yang tentunya masih banyak amaliyah Ramadan masyarakat kita lakukan, mudah-mudahan segala doa dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya pun amat prihatin dengan peristiwa kejadian yang mencoreng citra demokrasi kita kemarin. Sesungguhnya apa yang dialami oleh saudara kita Bapak Ade Armando adalah peristiwa yang amat memilukan sekaligus memalukan. Memilukan, demokrasi tercoreng dengan kekerasan. Memalukan, ternyata masyarakat kita akhir belakangan ini adalah semakin rendah edukasinya terhadap demokrasi. Oleh karena itu, saya mengucapkan yang pertama adalah bilang sukawa dulu yang sedalam-dalamnya kepada saudara Ade Armando. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan kesehatan, bisa kembali beraktivitas. Yang kedua adalah kita berpikir dengan segala peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Jangan-jangan hal ini adalah hanya untuk menghilangi daripada esensi daripada masyarakat itu sendiri. Karena semuanya adalah korban. Baik si pelaku korban maupun Ade Armando juga korban. Korban dari apa? Korban dari kebijakan yang anarkis. Bayangkan di tengah masyarakat mahasiswa kita, kaum intelektual berbicara tentang konstitusi. Tiba-tiba dengan situasi kondisi yang seperti begini, ekonomi terjerat, masyarakat mengeluh, masyarakatnya dihadapi dengan kenaikan harga sembako yang semakin menggila. Bayangkan minyak goreng begitu tiba-tiba lenyap, kemudian lagi harga sembako yang sudah tidak teratur. Jadi ketika ada orang yang berbeda pemikiran dan pendapat di tempat itu, maka itulah jadi sasaran. Dan perlu juga kita sadari, bukan tidak boleh ada demokrasi, nggak melarang orang itu untuk berbeda. Islam pun ada perbedaan, silakan. Tapi harus tahu diri di mana kita bisa menempatkan perbedaan. Ketika bercampur yang berbeda, di situ ada akumulasi, maka di situ akan jadi ada korban. Ini tugas berat daripada aparat. Saya selaku tokoh masyarakat tentunya mengajak kepada masyarakat, mari jernihkan pikiran. Dan juga kepada aparat saya dorong dan saya dukung. Tegakkan hukum yang sebetul-betulnya. Tegakkan hukum yang selurus-lurusnya. Jangan asal tebak, jangan asal tembak. Awas, akibat semuanya ini tidak lepas daripada penegakan hukum yang tidak tepat. Kalau penegakan hukumnya ini jelas, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Sebenarnya tidak ada perbedaan, tidak ada kecebong dan tidak ada kadru. Ya. Inilah akibat yang membuat sekat ada cebong dan kadrun, inilah yang melahirkan terjadi adanya anarkisme. Andaikan itu ditiadakan, andaikan itu tidak dipelihara dan itu dimusnahkan, saya kira kita punya suara yang sama. Ini siapa sumbernya dan ini yang harus kita cari. Idza laqadatul aqra faqta zanabah. Ingat, Imam Abu Hisam pernah berkata, jikalau engkau digigit kalajengking, maka cari mana sumber antupannya. Bila peristiwa ini terjadi sampai ada anarkisme, sumbernya dari mana? Semuanya korban, kita korban, semua korban. Termasuk Pak Jokowi juga korban daripada orang-orang yang punya kepentingan untuk Pak Jokowi duduk berlanjut dan untuk meniadakan pemilu. Untung Pak Jokowi cerdas. Tidak termakan daripada kepentingan-kepentingan orang-orang mereka yang punya kepentingan sesuatu. Sehari sebelumnya Pak Jokowi sudah mengumumkan tidak ada perpanjangan jabatan. Tidak ada lagi yang namanya ingin melanggar konstitusi. Ini adalah sudah cerdas. Tapi terus terang, kalau terus menerus bangsa ini terus jadi begini, ini demokrasi kita makin tercederai. Makanya juga yang terakhir saya sama sarankan, semestinya tidak harus ada demo sebesar itu. Andaikan kalau rumah rakyat betul untuk rakyat. Rumah rakyat, rakyatnya mau masuk juga susah. Wakil rakyat apa yang diwakili? Semestinya wakil rakyat begitu ada peristiwa mereka yang membuka, mereka panggil.
Bukan mereka harus datang bergeroyokan. Dan siap menerima tampungan aspirasi masyarakat. Bukan yang nanti mereka lari marah-marah. Saya kasihan dengan anak-anak mahasiswa kita. Saya kasihan dengan kelompok masyarakat-masyarakat yang di bawah kita. Belum lagi, apalagi ini di masuk bulan Ramadan, Masya Allah. Luar biasa perihnya saya melihat. Luar biasa sedihnya. Perang Badar sudah selesai. Jangan dijadikan ini adalah merupakan satu peperangan. Tapi jadikan ini adalah satu himbauan. Dan sekaligus mari kita muhasabah. Apa yang terjadi kekurangan di antara kita? Apakah kita ingin maju ataukah kita ingin mundur? Cukuplah Rusia dan Ukraina yang berperang. Tapi kenapa bonyoknya di kita? Yang perang di sana, yang monyok justru adalah Ade Armando. Ini cukup mengerikan. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita doakan semua lapisan anak bangsa. Baik grup A maupun grup B. Baik dari grup Pak Kutandi maupun grup yang manapun. Semua ada satu. Semoga Allah berikan hidayah semua. Jadikan pelajaran yang sehat. Jadikan pelajaran yang baik. Mari kita genggam tangan kita. Mari kita sama-sama bergandengan tangan. Untuk Indonesia maju. Untuk Indonesia ke depan. Kritik baik maupun enak maupun tidak enak. Mari kita jadikan obat buat kita semua. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa bil taufiq wal hidayah sumaridu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Haji Sumarno Syafi'i sudah hadir di Catatan Demokrasi, Bang Novel Bamumin dan juga Bang Henry Satrio. Terima kasih. Terima kasih juga Prof. Henry Subiakto. Terima kasih Mas Eko Kuntadi. Pemirsa juga terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Saya Maria Segar. Dan saya Andromeda Merkuri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa.